Terungkap pendaki asal Brasil, Juliana Marins meninggal dunia dalam waktu singkat karena mengalami luka organ dalam akibat benturan tumpul Gunung Rinjani. Hal itu diketahui dari hasil otopsi di Rumah Sakit Bali Mandala, Denpasar, Bali. Hasil otopsi pendaki asal Brasil Juliana Marins yang meninggal dunia setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat terungkap. Dokter spesialis forensik Rumah Sakit Bali Mandara, Dr. Ida Bagus Putu Alit mengatakan, dari hasil otopsi diketahui penyebab kematian Juliana yakni luka karena benturan keras yang menyebabkan pendarahan di beberapa bagian tubuh. Di hasilnya kita memang menemukan adanya luka-luka pada seluruh tubuh daripada korban, terutama yang ada adalah luka lecet geser yang menandakan bahwa korban itu memang tergeser dengan benda-benda tubuh. Kemudian kita juga menemukan adanya patah-patah tulang, terutama di daerah dada, bagian belakang, juga tulang punggung dan paha. Dan kemudian dari patah-patah tulang inilah terjadi kerusakan pada organ-organ dalam serta perdarahan. Nah, sehingga kita dapat menyimpulkan bahwa sebab kematian itu adalah karena kekerasan tumpul yang menyebabkan kerusakan organ-organ dalam dan perdarahan. Kematian yang terjadi pada korban itu dalam jangka waktu yang sangat singkat dari luka terjadi. Sebelumnya, Juliana Marins, pendaki asal Brasil, terperosok di jurang puncak Gunung Rinjani, Sembalun, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat. Pendaki berumur 26 tahun ini terdeteksi melalui pantauan udara drone thermal dan dievakuasi di kedalaman 600 meter 24 Juni lalu. Dari Denpasar, Bali, Indira Ari, iNews melaporkan. Di balik suksesnya proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil, Juliana de Souza Pereira Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB, tersimpan kisah heroik para relawan. Agam Rinjani, salah satu rescue tim SAR, membagikan momen dramatis saat evakuasi. Pendaki asal Brasil yang terperosok di jurang Gunung Rinjani di Lombok, NTB berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. Salah satunya datang dari Agam Rinjani, anggota tim SAR yang membagikan momen dramatis saat ia harus bermalam di tebing curam sedalam 600 meter demi menjaga jenazah Juliana Marins. Selain itu, Agam Rinjani menuai pujian sebagai pahlawan dari warganet Brasil atas mengevakuasi korban tewas pendaki Juliana Marins yang jatuh ke jurang Rinjani sedalam 600 meter. Jenazah korban selanjutnya ditandu menyusuri rute pendakian menuju posko Sembalun. Kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Nusa Tenggara Barat menggunakan helikopter medis. Tim Liputan iNews melaporkan. Proses evakuasi jenazah pendaki asal Brasil, Juliana de Souza Pereira Marins dari jurang Gunung Rinjani, Lombok, NTB melalui proses yang sangat panjang dan juga berat. Perubahan cuaca membuat helikopter sulit untuk terbang ke lokasi. Beginilah rekaman drone dalam proses evakuasi dari tim SAR Indonesia yang diambil dari atas pendakian menuju puncak Gunung Rinjani, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Gunung Rinjani memiliki bukit-bukit yang tinggi dan panjang, sehingga proses evakuasi jenazah pendaki Brasil Juliana melelahkan dan tidak mudah. Tim SAR gabungan harus membagi waktu antara berupaya memasang dan menarik tali untuk mengangkut jenazah dan beristirahat. Sebenarnya, tim gabungan terus mencoba menggunakan helikopter, namun cuaca yang kerap berkabut tebal dan bukit-bukit curam serta tajam menyulitkan petugas mengirimkan bantuan melalui udara. Petugas bersama relawan terpaksa melakukan proses evakuasi dengan manual menggunakan tali dan memanjat ke bukit-bukit menggunakan tangan. Proses evakuasi ini melibatkan puluhan orang. Seluruhnya bekerja sama naik ke puncak dan menarik tali yang sudah disambungkan dengan relawan yang berada di titik jatuhnya korban.
Pemirsa, buntut aksi warganet Brazil yang menyerbu akun Instagram Presiden Prabowo Subianto, pimpinan DPR memastikan akan mengevaluasi proses evakuasi pendaki asal Brazil, Juliana Marins. Ya, tadi kami sudah sampaikan kepada komisi terkait untuk juga melakukan kunjungan atau juga evaluasi dan memberikan masukan kepada pemerintah tentang hal yang terjadi di Rinjani. Truk ekspedisi yang melaju dari arah Bekasi menuju Surabaya terbakar di Jalan Tol Kanci Pejagan Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Informasi selengkapnya usai jeda di Sindo Today. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Klinik yang Arif Wibowo. melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Menguak kasus hukum dan politik di Indonesia. Berencana menerapkan program wajib militer bagi anak-anak bermasalah, terutama Mengedepankan objektivitas dan juga fakta yang ilmiah. saat proses pemusnahan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Membahas setiap cerita dari banyak sudut pandang. Ayah saya sendiri ya, terkena tembakan di dalam kurungan. Inside Story setiap Sabtu jam 7 malam di Sindo News TV. Ameh Maisarah itu perempuan yang solehah. Cuma makan-makan sama minum bir doang. Minum bir doang. Apa kata si Burhana masih asing ya? Kalau lihat si Mei bentukannya kayak gitu. Palwai, Maisarah. Mas Habib, kenapa nggak? Aneh boleh ikutan nggak? Halo Moto. Program berita teraktual prime time Anda. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto membatalkan keputusan mutasi Letjen Kunto Klinik Arif yang Wibowo. melibatkan Hercules hingga mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio. Menggali banyak peristiwa dari beragam lokasi. Kedatangan Bill Gates untuk membahas kerjasama dengan Indonesia. Gaduh ijazah palsu milik Joko Widodo terus bergulir. Dapatkan informasi penting di Sindo Prime setiap Senin sampai Jumat jam 7 malam di Sindo News TV. Prabowo memang memiliki perhatian yang sangat serius terhadap kualitas sumber daya manusia Indonesia. Memang Danantara ini merupakan semacam sovereign wealth fund, semacam pengumpulan dana yang dilakukan oleh negara menjadi aset yang dipisahkan. Halal, nggak ada kompromi. Nggak bisa, kompromi halal tuh nggak bisa. Wah, cuma 1%, babinya halal, nggak bisa, nggak bisa. Jangan lewatkan One on One jam setengah 10 malam di Sindo News TV. Suara tak layak dibungkam. Intelektualitas perlu diuji. Integritas butuh konsistensi demi demokrasi yang hakiki. Suarakan kejujuran demi keadilan menuju kebenaran. Saya Aiman Wicaksono, saatnya rakyat bersuara. Di Sindo News TV.